Glory haleluya. Glory haleluya. Sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur untuk anugerah dan kasih sayang-Mu. Di tengah keadaan yang tidak menentu, di tengah teror yang menakutkan, di tengah peperangan yang kami dengar berkecamuk di negeri utara, Engkau tetap memimpin kami, meneguhkan hati kami, membuat langkah kami untuk tetap memasuki ruangan suci-Mu, memuji-muji dan membesarkan nama-Mu. Dan kami sangat percaya Tuhan, oleh urapan-Mu yang suci, segala pujian kami, suara pujian anak-anak-Mu di tempat ini sanggup menembus awan-awan di angkasa, membelah langit sampai di hadapan tahta kemuliaan-Mu untuk menjadi dupa yang berbau harum dan menyenangkan hati-Mu. Sekarang gilirannya kami mau mendengarkan sebahagian daripada sabda-Mu. Sucikan, kuduskan hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, mulai dari ujung kaki sampai rambutnya, terutama hati dan pikirannya, supaya yang kami dengar semata-mata isi hati-Mu. Sampaikan kepada kami siap menyambutnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Silahkan duduk, saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Mari kita berikan kemuliaan buat Dia yang maha tinggi. Haleluya. Ya, di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu, di tengah-tengah kita mendengar berita peperangan, di tengah-tengah merebaknya atau berkembangnya kembali katanya ada varian-varian baru, tapi kita mengucap syukur bahwa Allah yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus itu senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk terus beribadah kepadanya. Karena hanya dengan beribadah itu kita akan dibedakan antara kita dengan orang-orang di luar kita. Jadi saudaraku yang kekasih, tetap akan ada bedanya antara orang yang beribadah dan tidak. Sekarang kita melihat kebingungan daripada orang-orang di seluruh dunia. Orang yang dahulunya memuja-muja Amerika Serikat sebagai negara yang pendonor, negara yang kaya, yang hebat, yang luar biasa. Ternyata kita mengetahui setelah itu bahwa utangnya Amerika Serikat juga banyak sekali. 17.000 triliun dolar. 17.000 triliun dolar. Sehingga dia ada kemungkinan tidak bisa membayar. Dan karena dia tidak bisa membayar, maka hutangnya dia yang terbanyak kan sebanyak 17.000 triliun dolar itu ke RRT. Dan dia kemudian pada saat ini apapun caranya menolak tuduhan, tetapi seluruh dunia sekarang ini matanya terarah kepadanya. Karena ditemukan bukti-bukti bahwa Amerika Serikat melakukan membuka atau laborat di mana saja di seluruh dunia, termasuk di Ukraina ada 30 tempat untuk membuat varian-varian baru dari COVID itu. Saudara bisa bayangkan, itu sebabnya mengapa sekarang ini kalau dulunya orang kita harus mengutuk Rusia karena Rusia itu komunis, karena Rusia itu menyerbu Georgia, anti demokrasi, maka sekarang berbalik. Semua sekarang tujuan berbalik menuju ke Amerika Serikat. Yang dalam tanda petik kita tahu uangnya saja itu we fit in God. Jadi selalu seolah-olah atas nama Tuhan. Nah itulah sebabnya maka saudara-saudara banyak yang bingung sekarang ini. Antara Kristen dan Kristen sendiri bertempur.
Ya. Ada banyak pertanyaan, kemudian di dalam gereja juga seperti itu. Ya. Kadang-kadang sesama orang Kristen ada yang mengatakan, itu gereja terlalu ekstrim, tidak nuruti perintahnya pemerintah atau perintahnya sinode untuk menutup gerejanya, tapi itu buka terus. Wah, itu saling bertentangan. Nah, dalam keadaan seperti ini jemaat yang paling bingung. Oleh karena itu saya ingin ajak saudara membuka Alkitab saudara. Apa yang harus kita lakukan dalam situasi seperti ini? Situasi sulit, ada minyak tiba-tiba menghilang dari peredaran, ya. Ekonomi jadi sulit. Gimana? Jadi seolah-olah pemerintah menjadi tertuduh dia pemerintah yang tidak mampu mengatur pemerintahan. Ya. Seolah-olah seperti itu. Kita jadi bingung. Nah, saudaraku, mari apa yang harus kita lakukan saat ini? Saya hanya berbicara apa yang harus kita lakukan. Kita buka Alkitab kita membaca satu ayat yang sederhana saja. Dari Wahyu pasal 14 ayat 12. Kitab Wahyu pasal 14 ayat yang ke-12. Kalau kita sudah menemukan, saya undang saudara bangkit berdiri, kita baca bersama-sama dengan suara kedengaran dan sikap yang menghormat kepada Allah yang Maha Kudus. Wahyu pasal yang ke-14 ayat 12. 2, 3. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Kapot leha Adonai Elohinu kapot leha. Segala kemuliaan hanya bagi Dia yang maha tinggi. Kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan. Amin. Silakan duduk. Kekasih Tuhan, mari kita perhatikan di sini kata-katanya dimulai dengan kata yang penting di sini. Artinya, saudaraku, kalau saya melihat dari bahasa aslinya ditulis dengan loipon. Loipon itu artinya yang penting dari semua yang penting. Ada banyak yang penting, ini penting, ini penting, ini penting. Tapi dari semua yang penting itu. Jadi saudaraku yang kekasih, di saat-saat seperti ini kita memperhatikan berita-berita penting. Kita memperhatikan protokol kesehatan sangat penting. Kita mencari ekonomi juga sangat penting. Saya tadi ketika berbincang dengan Mas Lazarus, saya katakan bahwa tidak mungkin pada saat situasi seperti sekarang ini kemudian ada orang-orang yang mengatakan seolah-olah besok itu sudah Tuhan Yesus datang kembali. Dan kita tidak perlu kerja. Bahkan ada sebagian dari orang-orang Kristen yang terpengaruh oleh ajaran-ajaran tentang akhir zaman. Saat-saat terakhir ini ada seminar-seminar, ada dengan melalui Zoom tentang akhir zaman. Sehingga kemudian kita ada sebagian daripada anak-anak Tuhan, termasuk di gereja kami, gereja saya, saudara, gereja di mana saya menjadi gembala sidang di sana, itu sebagian daripada jemaat tidak mau divaksin. Karena dia melihat di Zoom, melihat berita-berita bahwa di dalam vaksin itu ada chip. Saya diam-diam saja. Saya sudah booster, sudah vaksin 3 kali, saudara. Tapi tak lihat-lihat kok, mana chip gak ketok-ketok, saudara. Katanya, ditempeli duit logam Pak, nanti nempel. Tak tempeli bolak-balik logur, kelontang, klonting, klontung, saudara. Gak tahu nempel, antara ini mergo kulit kuih, saudara. Enggak, saudara. Nek kulit kita kemeringat. Kemeringat ditempelnya ya nemplek. Soalnya keringetnya ceket, saudara-saudara. Saudaraku yang kekasih, di sini kadang-kadang kita itu tidak menyadari kata yang penting di sini. Loipon itu berarti bukan seperti yang dituliskan di situ. Ini yang penting dari semua yang penting. Yang wajib kita perhatikan pada saat akhir zaman. Yang pertama apa?
diperlukan ketekunan. Di saat seperti ini diperlukan ketekunan untuk tetap datang kepada Tuhan. Tekun untuk terus-menerus kita beribadah. Kenapa? Kenapa kok seperti itu? Alasannya kenapa kok kita harus tekun beribadah itu? Coba tolong dibukakan di Maliaki pasal 3 ayat 18. Tolong dibukakan, saya tidak usah buka-buka di sini. Maliaki pasal 3 ayat 18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang-orang benar, antara orang benar dan apa itu? Orang fasik. Terus tolong dilanjutkan. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Kita akan melihat bedanya bagaimana. Saya tunjukkan kepada saudara. Entah saya sudah bersaksi di sini atau belum. Beberapa bulan yang lalu istri saya sakit. Sakit sangat keras. Di tengah-tengah tinggi-tingginya COVID. Orang panas sedikit masuk COVID. Orang diperiksa sedikit batuk COVID. Istri saya tidak bisa bangun. Panasnya tinggi. Dan saudaraku yang kekasih, dia lemes. Anak-anak sudah bilang pada saya, anak saya yang pertama, yang kedua dibawa ke rumah sakit. Wah ini mama tidak mau makan, mama muntah, mama ini nanti dehidrasi. Saya bilang dengan tegas, tidak perlu dibawa ke rumah sakit. Oh kita perlu dokter. Perlu dokter boleh kalau dokternya dipanggil ke sini. Tapi kalau dibawa ke rumah sakit mamamu, aku tetap tidak boleh. Loh kalau dehidrasi kan perlu diinfusion. Tidak ada. Saudaraku yang kekasih, memang ketika diobati, ketika apa enggak tambah waras, tambah nemen. Tambah parah karena memang kemudian ditambahi dengan asam lambungnya meningkat tinggi. Ya, saudara-saudaraku, pada saat yang sama ada istrinya teman saya, seorang hamba Tuhan juga, tapi ada bedanya. Dia hamba Tuhan yang termasuk ului. Ului ngerti ya? Ya wis pokoknya gak ngerti, takon sing ngerti. Ya. Jadi dia termasuk ului, makanya mungkin nggak kooperatif karena ya dia hamba Tuhan tapi bisnis dan macam-macam sehingga istrinya dibawa ke dokter, ke rumah sakit dan bukan rumah sakit yang murah-murah, yang cepengan, yang tidak bermutu, enggak. Ini rumah sakit yang luar biasa. Di kaset. Mula-mula masuk biasa, kemudian pada akhirnya apa? Di COVID kan juga. Saudaraku, sakitnya sama, timingnya sama. Saya kemudian ketika mendengar itu, saya berdoa kepada Tuhan. Waktu saya berdoa, apa yang saya lakukan? Saya cuma mengklaim Tuhan, saya tahu umur itu miliknya Tuhan. Umur itu di tangan Tuhan. Walaupun aku mempertahankan sampai katakanlah bagaimanapun, habis rumah sakit berapapun, dokter yang ahli bagaimanapun, kalau Tuhan mau ambil, pasti tebal. Tapi saudaraku yang kekasih, saya hanya bilang kepada Tuhan, tolong Tuhan, saya ingin firman-Mu yang ini, Maliaki pasal 3 ayat 18 itu, digenapi. Sehingga ada bedanya antara orang yang beribadah kepada Tuhan dan tidak beribadah. Saudaraku yang kekasih, kalau ada pertanyaan dari malaikat, kamu itu masih tetap beribadah? Iya, bukti ini gak leren.
Mulai PSBB awal sampai terus sampai sekarang nggak pernah tutup gereja, saudara-saudara. Nggak pernah. Lalu apa yang terjadi, saudara-saudaraku? Ternyata Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang mau mendengar doa kita. Amin. Saudaraku yang kekasih, setelah malam itu ada burung gagak lewat, ada burung benci lewat. Saya dalam hati ya berdebar-debar juga. Waduh, manuk-manuk gagak lewat. Saudaraku, ya. Biasanya katanya orang Jawa. Katanya orang Jawa, kita tinggal di Jawa. Walaupun saya orang Bali tapi tinggal di Jawa. Ketika Bu Deborah kemarin dulu nelpon saya, Pak bisa melayani di tempat saya. Saya lagi di Bali sebetulnya. Tapi tak lihat-lihat, ya wis lah. Kasihan karena saya di Jakarta. Habis dari Jakarta mau ini lagi ke daftar ke Dubes, mau ke Amerika dan sebagainya. Ya wis lah, aku sakno wong jenenge kanca teko Bali tak pergi ke Banyuwangi dulu terus pulang ke sini, saudara. Baru pulang kemarin dulu dan saya telepon Pak Lazarus, Pak bisa nggak jemput saya gitu, saudara ya. Nah, saudaraku yang kekasih, ternyata ibu tadi telepon saya lagi ada di Lamongan, jangan lupa loh Pak melayani tempat saya, nggih. Nah, gitu saudara. Nah, apa yang terjadi? Saya lanjutkan. Ketika pagi saya malam hari itu berdoa, ketika ada burung gagak, burung benci, burung apa, pokoknya malam itu lewat, saya berdoa seperti itu. Saya pagi-pagi jam 4 datang ke istri saya untuk biasanya saya siapkan mandinya, saya siapkan karena dia waktu itu tidak bisa mandi sendiri, saya harus mandiin, saya harus menyuapin dengan bubur, saya buburkan sendiri, pokoknya semua pakai tangan saya sendiri, semua saudara-saudara. Jadi terus pagi-pagi begini ketika matahari terbit, dia mulai bisa duduk, saudara. Saya bilang, puji Tuhan, burung gagak gak sido, saudaraku, gak sido nyemput. Mengapa? Karena Allah itu selalu menggenapi janjinya, amin. Allah tidak pernah tidak menepati janjinya. Itu yang harus saudara tahu. Oleh karena itu kita harus tekun beribadah itu. Enggak saiki beribadah menimben, aduh aku hatiku sumpek gak isi do ibadah. Minggu yang akan datang, waduh apa jenenge tonggoku duwe gawe gak beribadah meneh, dadi sak wulan peribadahe mek ping pindho. Saudaraku, tidak seperti itu, tekun. Nah, kata tekun saya ingin ajak saudara memperhatikan, itu ditulis dengan kata yupomonai. Apa yupomonai itu? Artinya kata yupomonai itu menanti dengan sabar penggenapan janji Allah kepada kita. Saya ulangi, kata yupomonai. Yupomonai itu Hoopone. Tapi membacanya yupomonai, bahasa Yunani, bahasa Greka. Diterjemahkan kalau kita melihat di dalam kamus, artinya kita menanti dengan sabar dan ulet penggenapan janji Tuhan. Diperlukan keuletan, diperlukan kesabaran untuk menantikan janji Tuhan. Walaupun Tuhan berjanji. Apakah setelah saya berdoa seperti itu langsung istri saya langsung bisa bangun? Tidak. Menunggu. Besok pagi baru bisa duduk. Wajahnya baru kemudian mulai agak merah-merah dikit gitu. Sebelumnya pucet. Pucet, saudara. Tapi kita harus memiliki tadi itu. Yang namanya yupomonai. Kita punya keuletan, punya kesabaran untuk menantikan penggenapan
janji Tuhan. Jadi saudaraku, ada dasarnya kalau kita meminta sesuatu kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan mengatakan kamu akan melihat bedanya. Dan sekarang ini kita ingin melihat. Tuhan, aku ingin melihat bedanya. Aku terus beribadah kok. Setiap minggu beribadah. Dimanapun aku beribadah, aku berada di kota manapun, aku pasti datang untuk beribadah. Ini alasannya, saudaraku. Kenapa saya tidak mau menutup gereja? Ini alasan. Mengapa? Karena saya nuruti firman Tuhan ini. Kamu akan melihat bedanya. Duh Pak, yang lain juga beribadah Pak. Pakai apa namanya? Live streaming. Pakai online. Bagus. Tidak apa-apa. Oh, sama-sama firman Tuhan kan. Live. Dan itu online. Bagus. Tapi ketika saudara beribadah dengan online, mari kita jujur. Jujur pada diri sendiri. Gak usah ngomong kepada orang lain. Ketika saudara ibadah dengan online di rumah, ngurungokno firman Tuhan sambil leyeh-leyeh. Ya toh? Masa kita menghadap Tuhan yang maha suci, maha agung, pencipta segala-galanya, maha besar. Cuma katoan cekak, tangi turu jebul, durung sikatan, abape sik kotak-kotakan. Duh, sorry. Masa menghadap Tuhan, nek arepe ketemu pacar ae, wah semprotan, wah deodoran mau ndi-ndi. Saudaraku, mau ketemu Tuhan, abape sik kotak-kotakan. Saudaraku yang kekasih, kadang-kadang kita sik leye-leye. Oh, baru tangi teko bantale sik durung diringkesi ono gambare. Waktu bengi awak dhewe turu ngene ambek gambar. Sing gambar ileri rek. Saudaraku yang kekasih, mari kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Inilah yupumunai, sanggup menanti dengan sabar. Orang-orang itu kita kudus, sudah dikuduskan oleh Tuhan, tapi perlu menanti dengan sabar penggenapan janji Tuhan. Yang kedua, yang menuruti firman Tuhan, yang menuruti perintah Allah. Ditulis dengan bahasa asli terio. Terio itu artinya kita setuju bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu benar. Daud mengatakan firman Tuhan itu pelita bagi kakiku. Saudaraku yang kekasih, kita harus pertama kali sebelum kita melakukan, kita memikir dulu. Oh ya, saya setuju. Melalui penelitian firman Tuhan itu. Ya, tidak semua firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan itu mesti kita ya dan oh itu mesti benar, belum tentu. Belum tentu, saudaraku. Ada banyak hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan demi kepentingan pribadi. Itu sebabnya maka Ibrani pasal 2 ayat 1 itu berkata begini. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Perhatikan. Kata lebih teliti di sini ditulis dengan kata pararain bahasa aslinya. Ya. Kita ditulis dengan kata di bahasa asli, bahasa bentuk aslinya itu ditulis dengan periso, teros, artinya kita harus menyelidiki semua yang kita dengar. Orang dari di ajaran yang sekarang diajarkan melalui Zoom, melalui belum tentu semua benar. Wah, itu hamba Tuhan yang hebat loh. Ya belum tentu, saudaraku. Belum tentu. Sekarang ini kita harus melihat
Patokane adalah dia sama dengan Alkitab atau tidak. Nah, kalau kita cuma patokane hanya pokoknya Tuhan bicara pada saya, wah, setiap orang bisa punya visi lain-lain. Ya. Setiap orang patokane itu yang benar Alkitab. Kalau tidak ada dalam Alkitab ya udah, saudara tidak perlu percaya. Di akhir zaman seperti sekarang ini, ya, ada banyak orang yang melayani karena iri hati pada orang lain. Ada banyak orang yang melayani seolah-olah dia melayani Tuhan, tapi hakikatnya dia hanya untuk kepentingan-kepentingan sesaat. Ya. Ada banyak. Jadi saudaraku yang kekasih, mari kita perhatikan. Jadi kita perlu meneliti. Nah, setelah firman Tuhan itu ternyata memang benar, kita meyakini, mengamini itu benar, maka kita setuju. Dan setelah setuju, maka kita melakukan apa yang kita dengar. Seperti tadi ketika saya membaca di Malikiah pasal 3 ayat 18 itu, saya lakukan ibadah. Buka ibadah, walaupun ditentang oleh banyak orang. Para pengerja pada saat itu banyak yang menentang. Pak, ini ada pengumuman pemerintah seperti ini, kita harus tunduk pada pemerintah. Dan dipengaruhi oleh teman-teman pendeta lain yang tidak berani buka. Dengan alasan, saudaraku, bahwa kalau kita buka terus berarti kita menentang pemerintah. Kita itu pemerintah adalah wakil Tuhan. Boleh pemerintah itu wakil Tuhan, ya. Tapi kan, saudaraku yang kekasih, tidak semua harus seperti itu. Karena di sini juga ada perintah. Dibedakan. Nah, saya pengennya seperti itu, dibedakan itu, saudara. Tidak apa-apa. Apalagi Paskah, tidak boleh. Waktu itu saya masih ingat, ketika Paskah semua orang-orang bilang pada saya, jangan Pak, jangan. Saya bilang, kalau kalian jangan, tidak apa-apa. Tidak perlu datang. Saya akan adakan Paskah sendiri. Dan saya adakan, saudara. Saya gak peduli. Ya. Karena apa? Itu perintah. Paskah itu perintah yang suatu ketetapan firman Tuhan yang harus dilakukan secara turun-temurun. Tidak bisa tidak. Ya. Enggak peduli. Pak, yang namanya Vatikan saja tidak bikin Paskah, ya biarin aja, Vatikan urusan Vatikan, saya urusan saya dengan Tuhan. Tapi ya buktinya jemaat pada waktu itu banyak yang datang juga, saudaraku, ya. Nah, saya mengucap syukur kepada Tuhan dan Tuhan mendengar. Bahagian yang terakhir, iman kepada Yesus Kristus. Bahagian yang terakhir nomor 3 itu. Iman kepada Yesus Kristus. Mari kita ulangi. 2, 3. Iman kepada Yesus Kristus. Imannya bukan kepada orang. Imannya bukan kepada gereja. Iman kepada Yesus Kristus. Satu ketika, beberapa tahun yang lalu ketika saya diundang di UGM, saya diminta untuk memberikan seminar di UGM, saya sampaikan, the crowning of Christianity is not membership of a church, but how to receive Holy Spirit and use Holy Spirit in your life. Saudaraku yang kekasih, saya katakan, mahkota kekristenan itu bukan bagaimana kamu menjadi anggota gereja. Kita bisa datang ke gereja setiap hari, tapi belum tentu kita terima Kristus secara pribadi di dalam hidup kita. Yang penting itu adalah bagaimana kita menerima Yesus. Mengakui Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan mengejawantahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita ngomong penuh Roh Kudus, tetapi mohon maaf saudaraku, penipuan jalan terus.
fitnah jalan terus, hoak jalan terus, gitu saudara-saudara. Ya, kadang-kadang kita tidak sadar menyebarkan berita-berita hoak, berita-berita yang tidak benar tentang orang lain, yang kita tidak tahu pasti. Kita harus stop yang seperti itu, saudara. Kita kembali kepada Tuhan. Dan kita mempercayai hanya kepada orang. Waduh, kalau kita datang kepada pendeta ini, waduh dia besar. Saudaraku yang kekasih, saya masih ingat, saya kadang-kadang iri hati. Ya. Orang-orang kalau ditumpangi tangan KKR begitu, kalau ditumpangi tangan John Hartman begitu, minta maaf saudaraku. Waduh, Habib udah maju. Tumpangi tangan John Hartman serweneng. Tak tahu nih. Kon seneng men sih ditumpangi tangan Mbak John Hartman, balik kon nek ono John Hartman rene maju. Iya, Pak. Mantep. Nek tumpang tangan iso mantep, Pak. Ya apa lek gak mantep, tangan sak gedang-gedang kluthuk ya. Nah, tanganku cuma ritok ya mesti ae, saudara. Hah? Mantep saudaraku, ya. Saya masih ingat saudaraku, wah Roy Dorman di Gosket. Wah kabeh nek kena di kabeh njaluk Roy Dorman melayu rono, melok rono, njaluk tumpangi tangan Roy Dorman. Atasin njaluk ditumpangi tangan ayo Roy Dorman nang dia ditutno saudara-saudaraku ya. Aduh. Ini tak tumpangi tangan. Gak gelem saudaraku. Mergo tangane ritok. Jadi saudaraku yang kekasih, mari kita perhatikan, imannya bukan kepada orang, bukan kepada pendeta, tapi kepada Yesus Kristus. Sebab dia yang menyelamatkan kita. Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Saudaraku, tidak ada. Di luar Yesus itu sulit. Kenapa saya survival sampai sekarang? Saya saksikan kemarin kepada salah seorang saudara saya di waktu saya ada di Denpasar kemarin dulu. Kenapa sih? Kok kamu terus sampai sekarang ngeyel? Tetap. Padahal kalau kan terima warisan banyak dan lain sebagainya. Tak kasih tahu kepada dia, tak saksikan. Pada waktu awal-awal kami membangun gereja di Waru itu, Tambarjo Indah, saudara-saudara. Itu bapak saya datang. Dia jual rumahnya yang ada di Surabaya. Bapak saya itu ternyata punya rumah di Keduru sana dulu. Itu dia jual. Lalu uangnya dia bawa satu kresek begitu diberikan saya. Karena kamu nggak terima warisan di sana, sekarang tak kasih rumah yang ada di sini, tak jual, tak kasihkan kamu. Saya bilang kepada bapak saya, bawa pulang uang ini. Loh, kenapa? Saya tanya kepada bapak saya, Bapak masih mengakui saya sebagai laki-laki Bali enggak? Oh iya. Nah kalau begitu saya menghormati adat. Enggak terima ya enggak terima. Tetap jujur. Oke. Kalau saya enggak boleh terima ya tetap aja. Saya hormati itu. Bapak saya nangis, saudara. Tapi kemudian bapak saya tak kasih tahu. Pak, bapak saya tetap bapak. Hubungan saya dengan bapak adalah bapak. Tapi saya kasih tahu, ibu saya sudah tidak ada, bapak saya menikah lagi dengan perempuan yang masih muda. Pada waktu itu saudaraku, sekitar 30 tahun yang lalu, istrinya masih umur 19 tahun. Bayangkan saudara-saudara, saya bilang kepada bapak saya, nek bapak nggak punya duit, disepak sama perempuannya itu, saya bilang. Loh, perempuan sekarang minta maaf di sini tidak ada. Oh, jadi tegang gini, ibu jadi tegang. Wah nonton menteleng gitu, aku diam. Sini nggak ada. Perempuan itu pada umumnya mau duitan, Pak. Pada umumnya, tapi di sini kan tidak umum. Di sini perempuan baik-baik semua. Saudaraku yang kekasih, saya bilang begitu, saya saksikan kepada saudara saya. Dan itulah yang membuat bapak saya berubah. Saudaraku yang kekasih,
Loh, lalu kamu membangun ini dari mana? Membangun sekian ini bagaimana? Waktu itu dia tak ajak duduk di trap di apa? Kami ada balkon, di balkon itu belum jadi waktu itu, masih belum. Tapi kami bisa duduk di sana untuk melihat ke bawah. Jadi ya kelihatan kalau dari atas melihat ke bawah kan selalu kelihatan megah. Dia bilang, bagaimana kamu mengumpulkan duit ini? Saya bilang kepada bapak saya punya Tuhan, Bapak Surgawi, yang jauh lebih kaya daripada bapak saya duniawi. Dan dia sanggup menyediakan semua yang saya butuhkan. Dan dia tidak pernah mengingkari janji. Allah kita, Allah yang ya dan amin. Saudaraku yang kekasih, itu yang membuat bapak saya berubah. Dan suatu ketika datang lagi, saya tidak tahu masalah harus ingat enggak, saya baptiskan bapak saya di gereja kami, saudaraku. Kapan maneh nyekel sirai bapakku, blek. Nah, itu saudara-saudaraku, tak delep no kon. Nah, biar aku cili mau delep-delep lo, saya ganti kau tak delep lo kon. Enggak begitu, saudara. Saudaraku, Allah kita, Allah yang baik. Iman kepada Yesus. Amin. Katakan kiri kanan saudara, katakan iman kepada Yesus. Ya oke. Imanlah kepada Yesus. Oke, karena Yesus yang memberikan kekuatan kepada kita. Haleluya.